di belakang, ini orang tua di depan. Ya, kita akan segera mulai. Mari kita lakukan rumah kita. Anak-anak di belakang, mohon kita kalau manusia dan juga jangan lupa anak-anak di belakang. Ada wah merok tuh. Jangan semasa ada di luar. Pertama jangan selama siang tahu yang masih kosong. Yang tahu masih kosong. Masih kan?
warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahu. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat sehat dan sempat sehingga kita dapat berkumpul pada acara yang insyaallah berkah ini, pada acara memperingati hari Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam tak lupa kami haturkan kepada junjungan alam Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kami hormati Al-Habib Hussein bin Zain alaihi wasallam, dan yang kami hormati Bapak Camat Batu Layar atau pejabat yang mewakili, yang kami hormati Bapak Kades Desa Senteluk atau pejabat yang mewakili, dan yang kami hormati Bapak Babinsa dan Babin Aspol Desa Senteluk, yang kami hormati Bapak Kades Senteluk Laut dan Senteluk Dayan, dan yang kami hormati Tuan Guru dan Asatidz, dan yang kami hormati jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mempersingkat waktu, izinkan kami untuk membacakan susunan acara pada malam yang insyaallah berkah ini. Acara pertama, pembukaan. Acara yang kedua, pembacaan kalam ilahi. Acara yang ketiga, sambutan-sambutan. Acara yang keempat, tausiah. Acara yang kelima, doa sekaligus penutup. Acara pertama, pembukaan. Agar lebih barokahnya acara kita pada malam hari ini, marilah kita buka dengan bersama-sama melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua, pembacaan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh Ustaz Hudaini SPD. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Acara ketiga sambutan oleh Bapak Kepala Desa atau pejabat yang mewakili
Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Setdes Desa Senteluk kepada Bapak Wahyu Adi Kurniawan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wa nusalli wa nusallim ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kami muliakan Syekh Al-Habib Husain bin Zain Al-Idrus yang berkesempatan hadir pada malam hari ini. Kita semua warga masyarakat Dusun Senteluk Laut dan Daya yang sama-sama kami muliakan Milik yang Guru Haji Husni Abdul Rahman yang sama-sama kami hormati dan muliakan Ayahanda Tuan Guru Haji Sanusi Husni, Ayahanda Tuan Guru Haji Suhaimi, dan para asatidz yang berkesempatan hadir pada malam hari ini. Yang sama-sama kami hormati pula Bapak Kepala Dusun Senteluk Laut dan Daya dan segenap para tokoh agama, tokoh masyarakat yang tidak bisa sebutkan satu persatu, tidak mengurangi rasa hormatnya. Tentunya pada malam hari ini warga masyarakat Senteluk Laut dan Daya sangat berbahagia karena melalui peringatan Isra wal Mi'raj ini kita sama-sama memperingati dengan begitu gembira karena peringatan Isra wal Mi'raj ini adalah peringatan yang sangat agung. Perjalanan baginda Nabi Muhammad SAW dalam menerima perintah untuk melaksanakan sholat. Alhamdulillah dalam setiap harinya kita laksanakan 5 kali dalam sehari. Tentu banyak firman Allah yang kita sama-sama dengarkan dari para ulama kita terkait dengan mendirikan sholat ataupun keutamaan sholat baik yang wajib maupun fardu. Salah satunya adalah wasta'inu bis-sabri was-shalah. Di sholat itu adalah jawaban ketika memang seorang hamba merasa kesulitan, merasa ketidakmampuan untuk menjawab ataupun untuk melaksanakan apa yang menjadi hambatan. Insya Allah dengan kita menunaikan sholat, kita akan diberikan jawaban kejaduan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mewakili pemerintah Desa Senteluk dalam hal ini, alhamdulillah wa syukurillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat sehat sempat sehingga kita bisa melaksanakan acara ini pada malam ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW sehingga kita semua akan mendapatkan syafaat beliau ya rabbal alamin. Terkait dengan keamanan dan ketertiban, alhamdulillah ya rabbal alamin, Bapak Kepala Dusun Senteluk Laut dan Daya beberapa waktu yang lalu menyepakati dengan acara musyawarah
itu karena situasi dan kondisi keamanan dan ketertiban. Alhamdulillah masih kami sangat. Perlu diketahui warga masyarakat yang saat ini sedang melakukan budaya. Pemerintah Desa Sarteluk pada tahun ini mendapatkan anggaran 1.962 juta. Berbeda tahun ini dengan tahun kemarin, karena tahun kemarin mendapat anggaran 1.685. Tahun ini alhamdulillah kami mendapatkan anggaran support tambahan kinerja hasil daripada rekan-rekan para staf, para kadus ikut berkontribusi memberikan suatu apresiasi besar dalam melaksanakan tugas yang diamanahkan oleh pemerintah. Sehingga alhamdulillah kurang lebih 250 jutaan kita terima alokasi kinerja apresiasi dari pemerintah kita. Tentu banyak yang kita akan programkan selain dari pembangunan, pemberdayaan, dan juga pendidikan. Bahkan insya Allah di tahun ini, insya Allah kita akan berikan beasiswa bantuan untuk adik-adik kami yang kurang mampu ataupun yang memang layak untuk diperhatikan, kurang mampu dan anak yatim. Insya Allah tahun ini kita akan berikan bantuan operasional dari desa untuk adik-adik kami yang anak yatim dan kurang mampu yang belum tersentuh oleh program nasional pemberdayaan. Banyak program nasional, ada BPH, dan memang dari BPH, dan kan dari alat anak yatim sampai bantuan tersentuh oleh anggaran pusat dan anggaran daerah. Insya Allah anggaran di desa kita akan sama-sama anggarkan untuk bantuan sekolah adik kami. Mungkin tidak akan berpanjang kalam karena waktu sudah terlalu malam. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Usikum wa nafsi bitaqwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Sekdes Desa Sarteluk. Acara yang keempat, tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Habib Hussein bin Zain Alaidrus. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilman warzuqna fahma. Allahumma warzuqna fahma nabiyyin wa fahma mursalin wa ilhamul malaikatil muqarrabin. Rabbi yassirna wa 'inna ya karim waftah bil haqq wa antal fattahul 'alim. Pertama-tama saya ucapkan rasa hormat kepada para senior-senior yang hadir bersama kami dan ikut serta duduk mendengarkan mungkin ini cerita-cerita tentang masa lalu ataupun cerita Nabi kita, Nabi yang paling mulia. Yang saya hormati Bapak Tuan Guru Haji Mujtahid dan yang saya hormati Bapak Tuan Guru Sanusi dan yang saya hormati Bapak Tuan Guru Husni Abdul Rahman. Kita doakan kepada Bapak Tuan Guru dan Pak tokoh agama dan para asatidz yang ada di sini,
semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memanjangkan umur beliau dan memberikan kepada beliau rezeki yang banyak lagi barakah, dan semoga anak beliau dijadikan anak-anak yang saleh dan salehah. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa juga yang saya hormati para tokoh masyarakat yang hadir bersama kami, Bapak Sekdes, Bapak Kadus, Bapak Kades, dan Bapak Babinsa ataupun Bapak Maspol. Terima kasih atas dukungan antum semua kepada masyarakat yang ada di sini, karena perlu sekali dakwah ataupun jalannya dakwah didukung oleh umarat-umarat seperti antum ini. Dan salah satu tragedi Isra Mi'raj ini memiliki hikmah, yaitu perlunya ada oknum ataupun perangkat-perangkat desa ataupun perangkat-perangkat masyarakat ataupun tokoh-tokoh masyarakat yang hadir mendukung para tuan guru yang ada di masyarakat setempat. Kemudian adik-adik ini yang lebih banyak hadir ini adik-adik bisa nanti ketika ceramah ini saya sampaikan, jangan ribut ya adik-adik ya. Siap kan? Kita mulai dengan ucapan Alhamdulillah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala kumpulkan kita di tempat ini, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kesempatan kepada kita tadi, adik-adik ataupun bapak-bapak ataupun ibu-ibu telah melaksanakan sholat isya berjamaah, yang mana dikatakan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang melaksanakan sholat isya secara berjamaah, maka orang tersebut akan dalam perlindungan Allah sampai waktu subuh. Dilindungi sama Allah, nggak pakai sewa satpam, ya, nggak pakai sewa bodyguard. Dan ini pernah terjadi di saat itu, di masa setelah Nabi Muhammad SAW. Ada salah seorang pemimpin tokoh masyarakat, tapi sayangnya dia zalim, ya. Dan ini sangat, ya, punya andil di dalam sejarah Islam. Namanya Hajjaj bin Yusuf. Siapa namanya adik-adik? Hajjaj bin Yusuf. Ini Hajjaj bin Yusuf adik-adik. Kalau adik-adik lihat titik-titik yang ada di Al-Quran ataupun di bahasa-bahasa Arab, itu karena inisiatif Hajjaj bin Yusuf. Itu inisiatif dia. Dulunya sin sama kayak shin, sama. Ba, iya sama rumahnya. Ya, ba, ta, za, itu sama rumahnya. Dari titik ini. Jadi susah kita mau tahu itu apa. Apakah itu ba, atau ta, atau za. Akhirnya inisiatif daripada Hajjaj bin Yusuf, dia meletakkan itu semua. Sayangnya Hajjaj bin Yusuf ini adalah orang yang zalim. Banyak sahabat Nabi dibantai sama Hajjaj, dibunuh. Beraninya Hajjaj, sahabat berani dibunuh, ya? Bukan tuan guru lagi yang dimatikan itu, sahabat Nabi, ya? Bukan ulama kerucut yang dimatikan, tapi yang dimatikan sama Hajjaj ini. Jadi pesannya harus ada bahasa Sasaknya sekedar-sekedar, tapi bahasa Sasak saya agak kasar, ya, karena bahasa Sasak saya bahasa Sasak benar. Tidak apa-apa ya, boleh? Jadi Hajjaj ini membunuh para sahabat, tapi sebelum membunuh Hajjaj bin Yusuf ini, dia tanya orang tadi, wahai fulan, kau ini sholat isya berjamaah atau tidak? Kalau dia bilang, oke, saya sholat isya berjamaah, tidak berani dibunuh sama Hajjaj. Nah, di waktu paginya dia tanya nanti, wahai fulan, kau sholat subuh berjamaah atau tidak? Berjamaah.
Kalau dia melaksanakan isya berjamaah ataupun sholat subuh berjamaah, Hajjaj tidak berani membunuh orang tersebut. Ditanya Hajjaj, wahai Hajjaj, mengapa demikian? Kenapa kau berani membunuh orang tapi kau tanya dulu harus sholat subuh atau sholat isya berjamaah? Tuh, anak tidak berani. Katanya Nabi SAW, orang yang sholat isya berjamaah, maka orang tersebut dalam perlindungan Nabi sampai perlindungan Allah sampai waktu subuh. Dan orang sholat subuh berjamaah itu dalam perlindungan Allah sampai waktu isya. Bagaimana saya akan melawan perlindungannya Allah? Nah, oleh karenanya, wahai hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah tinggalkan minimal sholat isya dan sholat subuh secara berjamaah. Dan di momen Isra Mi'raj ini kita akan bercerita tentang agungnya penjemputan perintah sholat yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi adik-adik, mungkin adik-adik jangan diceritakan sama orang tuanya tentang Isra Mi'raj. Jangan tidur, mungkin ceritanya lain-lain. Mungkin orang-orang tua ataupun orang tua yang seleting di atas saya. Dulu orang tua saya sebelum tidur juga sama juga ceritanya kayak cerita bapak-bapak, cerita tergolek-golek aja. Nah itu aja. Karena apa? Karena orang tua saat ini banyak tidak mengenal tentang Islam, tidak tahu siapa sahabat Nabi, tidak tahu bagaimana kisah Nabi. Kalaupun ada, itu momentum-momentum yang jarang sekali. Seperti di negeri kita ini ada bekayat, tapi bekayatnya tengah malam nanti sampai subuh. Kadang-kadang anak-anak itu cuma hadir mau makan jajan atau tidur karena senang rame-rame. Bapak-bapak itu hadir karena mau ngopi ngerokok. Tidak ada yang dengar cerita itu dengan benar-benar, tidak ada. Sehingga tidak tertanam. Dan tujuan daripada momentum seperti ini adalah untuk mengenal siapa Nabi kita, mengetahui bagaimana jerih payah Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah tadi saya katakan perlunya ada umat yang mendukung kita. Adapun seperti polisi ataupun tentara ataupun presiden dan yang lain sebagainya mendukung dakwah tersebut. Karena apa? Karena dahulu sebelum terjadinya Isra Mi'raj, yang mana Isra Mi'raj ini terjadi ada yang mengatakan 1 tahun sebelum hijrah. Ya, seperti adik-adik tadi sambut kita orang tala'al badru alaina. Itu tragedi tala'al badru itu 1 tahun sebelum Isra Mi'raj. Ada yang mengatakan 3 tahun sebelum Isra Mi'raj. Nah, itu terjadi. Tapi sebelum Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, tahun itu tahun sebelumnya disebut dengan Amul Huzun, hari tahun kesedihan. Nabi sedih, ya, Nabi sangat bersedih karena apa? Yang pertama Nabi SAW ditinggal oleh paman beliau. Paman beliau ini adalah tokoh Quraisy, tokoh masyarakat yang mendukung dakwahnya Nabi, sebagaimana bapak-bapak tokoh-tokoh masyarakat yang hadir di sini. Nabi sudah tidak ada yang dukung, sehingga ketika meninggalnya pendukung daripada Nabi Muhammad SAW, tokoh masyarakat tadi, banyak yang membunuh Nabi. Nabi banyak yang mencoba membunuh Nabi. Ya, dari kalangan A, dari kalangan B, mau coba bunuh Nabi Muhammad SAW. Dan di beberapa bulan yang selanjutnya Nabi SAW ditinggal sama orang yang mulia, kekasihnya, yaitu Sayyidah Khadijah, istri tercinta daripada Nabi Muhammad SAW. Itulah perlu makanya kita memilih istri,
Ini bagi bapak-bapak yang hadir, bukan hanya Nabi yang harus punya istri yang baik, tapi kita juga harus punya sosok istri ya, yang memang mendukung daripada kehidupan kita. Pasal saya punya abah, ya, saya punya abah, dia bilang, wahai Husin, kalau kau lihat ada orang yang berhasil di atas dunia ini, siapapun itu, contohnya kita ambil tuan guru yang ada di depan ini, ya, kalau mereka berhasil, maka pasti di balik itu istrinya adalah istri yang top, pasti. Karena apa? Perempuan bisa membuat laki-laki itu menjadi penjahat, walaupun dia baik. Ya, contoh yang sering kita dengar yaitu seorang ahli ibadah, karena perempuan dia berani minum, dia berani bunuh orang. Ya, karena perempuan. Tapi karena perempuan juga laki-laki bisa berubah menjadi orang yang soleh, dan itulah patokannya. Kalau perempuan bagus, ibu-ibu, maka rumah tangga itu pasti akan bagus. Anaknya menjadi anak yang soleh, anaknya akan menjadi anak-anak yang solehah. Saya ambilkan contoh, ya. Ini Pak, contoh daripada istrinya Nabi, Nabi Nuh. Ini Nabi. Nabi Nuh itu Nabi atau bukan? Nabi. Bukan tuan guru lagi, ya, bukan tuan guru lagi. Tapi istrinya adalah istri yang membangkang sama Allah SWT. Anaknya bagaimana? Anaknya bakal menjadi anak yang membangkang sama Allah SWT. Maka daripada itu, pilih istri yang baik. Kalau memang istri kita tidak baik, maka jangan lupa, jangan pas bidang saja bilang, jangan diam-diam kamu bagaikan ratu. Tapi pas sudah jadi istri, jadi pembantu. Betul benar bro? Oh ya betul. Saya bilang sih bapak-bapak yang ada di sini. Betul benar Pak? Betul seperti demikian? Ya mudah-mudahan ya ibu-ibu yang ada di sini bisa menjadi seperti Sayyidah Khadijah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan keluarga yang ada di sini menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Ketika Nabi Muhammad SAW ditinggal oleh dua orang tercintanya, Nabi kebingungan. Ya Nabi bingung. Ya sedih Nabi. Sampai Nabi Muhammad SAW pendak sama orang Mekah. Anggaplah guru yang ada di sini pendak sama orang Sentrum. Orang Sentrum tak bisa dengar. Main coba-coba main keamanan. Misal begitu. Akhirnya Nabi SAW pendak sama orang Mekah. Dikasih ini, tak dia mau tahu. Dikasih itu, tak mau tahu. Dikasih itu, tak mau tahu. Akhirnya coba pergi ke Taif. Pergi kemana? Taif. Dan itulah kejadian yang Nabi SAW dilempar sama batu. Ini kita enak datang pakai mobil, dijemput sama mobil, disambut dengan tolak al-badru. Nabi tidak dilempar, dia itu dilempar pakai batu. Dan bukan luka kecil, lukanya banyak sekali sampai darahnya bercucuran Nabi Muhammad SAW. Dan bukan orang tua saja yang melempar Nabi Muhammad SAW. Berbaris mereka menunggu Nabi di depan pintu gerbang kota tersebut. Bukan hanya orang tua, tapi anak-anak juga ikut berbaris mengambil batu dan melempari Nabi Muhammad SAW. Lihat ini perjuangannya Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi dalam keadaan berdarah-darah, Nabi tak pernah marah sama umatnya. Nabi tak marah sama umatnya, tapi Nabi tetap sayang. Apa kata Nabi? Didoakan sama Nabi. Mereka tak tahu, ya Allah, berilah mereka hidayah. Akhirnya Nabi SAW singgah di satu kebun. Ya, singgah di satu kebun.
kemudian dikubur tadi bertemu orang yang baik, namanya Dasas. Namanya siapa? Dasas, bukan Desas. Dasas. Nah, Dasas ini berasal dari negeri Nania. Nama negerinya Nania. Ya, Nania ini sekarang kurang lebihnya bisa kita katakan dia ada di salah satu kota yang ada di Irak. Ya, ini Nania tadi. Dan kelihatan wajahnya ini orang. Ketika Nabi SAW diberikan hadiah oleh Dasas tadi, Nabi SAW diberi segantus anggur, dikasih tadi. Lalu Nabi SAW makan anggur tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini, ya adik-adik, kalau kita mau makan, ibu-ibu juga sama bapak-bapak, jangan hanya anaknya saja yang dikelompok masuk PPK. Ayo baca Allah barik lana, tapi ibu dan bapaknya tak pernah baca doa. Betul tidak Pak? Baca doa. Ya, ketika kita mau minum baca bismillah. Ketika selesai minum baca alhamdulillah. Dan ketika kita minum seperti itu tadi, maka selama air ada di badan kita, air yang kita minum, maka Allah akan jaga kita punya dasar. Ini hebatnya kita punya zikir, ya. Dan tanpa ada penelitian, itu semua bersumber dari Allah. Coba ya langsung amalkan. Nanti antum tahu bagaimana hebatnya ajarannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya jangan kalah sama orang Kristen Pak. Sebelum makan mari berdoa, katanya sambil begini. Masa kita tak bisa? Ini ajaran daripada Nabi. Ayo bareng-bareng kita berdoa. Allahumma barik lana. Ajarkan sama anak-anak kita. Dan jangan malu. Ya, itu ajaran daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dasar sini kaget ngelihat Nabi makan korma pakai bismillah. Belum pernah saya lihat di orang. Dan jelas ini bukan dari negeri ini. Akhirnya disampaikan sama Dasar semaan. Si dia ini siapa? Buku ini siapa? Karena baru saya ketemu ada orang makan sebelumnya baca bismillah. Oke, saya adalah Muhammad. Kau ini siapa? Nah, dibalik bertanya sama Dasar. Rupanya mau bukan orang sini juga. Angge, saya dari Nania, dari Irak. Oh, tempatnya Nabi Yunus. Angge, loh, tahu dari mana tuh? Katanya si Dasar tadi. Karena Yunus adalah saudara saya. Yunus adalah Nabi dan saya adalah Nabi akhir zaman yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam langsung si Dasas tadi menyatakan keislamannya dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah. Inilah ya, tatkala kita sudah mencoba menasihati anak kita, Bu, Pak, jangan putus asa kita nasihatin kita punya anak. Ya pasti nanti di kala besar mereka akan ingat pesan kita. Ya, sebagaimana kita dulu ngomong sama bapak kita, sama ibu kita tak mau mendengar. Tapi waktu doa baru kita ingat. Waktu kita hidup baru kita ingat. Oh betul kata bapak saya. Oh betul kata bapak saya. Jangan putus asa, nasihatin saja terus kita punya anak. Nantinya pasti dia akan ingat semua apa yang kita katakan. Ya. Kemudian setelah peristiwa itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam balik ke Makkah. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di malam 27 Rajab. Ini malam 28. Ya, malam kemarin kurang lebih. Tapi harinya berbeda. Malam 27 Rajab saat itu di hari Ahad. Hari Ahad. Jadi kejadian Isra Mi'raj itu terjadi di malam Senin.
Yang menurut pendapat yang masyhur terjadi di tanggal 27 Rajab. Ada yang mengatakan 1 tahun sebelum Hijrah. Ada yang mengatakan 3 tahun sebelum Hijrah. Ya, silahkan mau pakai yang mana saja. Yang jelas yang utamanya di 27 Rajab di hari Ahad. Di hari Ahad tadi, inilah kisahnya kita mulai. Siap dengan kisahnya dari? Ya, jangan ngantuk ya, ini baru permulaan kisahnya. Ya, ketika Nabi SAW sudah sabar, betul-betul sabar diuji kiri kanan, baru nanti dikasih sesuatu yang mulia, mukjizat yang belum pernah diberikan sama siapapun. Nabi-nabi sebelumnya belum pernah dikasih. Karena mukjizat Isra Mi'raj ini, Nabi SAW langsung jumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nikmat ini hanya bisa dirasakan oleh manusia besok tatkala dia sudah meninggal dunia. Besok kalau masuk surga. Dan ini nikmat diberikan sama Nabi SAW tatkala Nabi SAW masih hidup. Adik-adik tadi janjinya tak mau libur ini. Adik-adik. Iya, tadi janjinya tak mau libur janjinya. Lanjut ya. Ya, kemudian setelah itu di malam tersebut Nabi SAW dijemput sama 2 malaikat yang mulia, yaitu malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Ini adalah 2 malaikat yang paling mulia. Karena apa? Karena yang mau dijemput adalah makhluk yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan inilah Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Tatkala itu Nabi SAW lagi duduk ada di pelataran Ka'bah, di dekat dengan Hijr Ismail, dekat dengan Hajarul Aswad, di antara itu. Ya, di antara itu tadi. Nama tempat itu disebut dengan Haji. Tempat tersebut karena artinya meleburkan dosa tatkala orang berdoa ada di antara tempat itu semua. Datanglah 2 malaikat ini membalikkan Nabi Muhammad SAW, dan disinilah juga mukjizatnya Nabi SAW dibelah dadanya dan dicuci hatinya dengan air apa? Air Zam-Zam. Ya. Air Zam-Zam ini adalah air yang paling mulia. Dikatakan sama ulama, air Zam-Zam ini adalah air yang paling mulia, bahkan lebih mulia daripada air yang ada di surga. Karena apa? Karena Zam-Zam digunakan untuk mencuci hati makhluk yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad SAW. Andai kata ada air yang lebih mulia daripada Zam-Zam, maka Allah akan gunakan air tersebut untuk mencuci hatinya Nabi Muhammad SAW. Ya. Kemudian setelah ditutup dadanya Nabi SAW, Nabi SAW dipersilahkan naik ke kendaraan yang belum pernah kita saksikan. Hanya namanya saja yang kita dengar. Namanya buruk. Buruk ini kurang lebih kayak jalan, kayak kuda. Jadi modelnya kayak kuda, tapi tingginya tidak setinggi kuda. Ya, lebih kecil dari kuda dan lebih besar dari keledai. Kalau keledai mungkin ada juga di negeri kita ini. Dia lebih tinggi dari keledai, lebih kecil daripada kuda. Dia punya sayap, ada sayap, dan di dalam riwayat mukanya seperti manusia. Wajah buruk ini seperti manusia. Nah, kayak di film-film itu. Nah, itulah buruk. Nah, modelnya seperti itu. Dan buruk ini punya kecepatan melebihi kecepatan cahaya, sejauh mata buruk tadi memandang. Makanya peristiwa tadi diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Tahu artinya lailan? Hah? Malam. Tapi arti daripada lailan di sana sebagian malam, bukan semalam full. Sebentar. Isra Mi'raj itu sebentar sekali. Ya, Nabi pergi Isra dan Mi'raj itu cuma sebentar. Bahkan di dalam riwayat ada dikatakan Isra dan Mi'rajnya Nabi SAW hanya sebentar sekali. Bahkan ketika Nabi balik, tempat duduknya Nabi SAW ini masih hangat. Saking sebentarnya peristiwa Isra dan Mi'raj tadi. Sebagian malam. Kenapa dipilih di malam hari? Kenapa pada siang? Kenapa pada malam? Kenapa pada subuh? Ya, kenapa pada asar? Karena kata Nabi SAW, ma'uqidal wali, tidaklah dilantik seorang wali. Ya, bapak-bapak sama ibu-ibu mau jadi wali? Yuk gimana selalu? Mau jadi wali nggak? Orang jadi wali itu masya Allah dia dijamin, memang dijaga dia punya semua anggota badan. Tapi bagi bapak-bapak sama ibu-ibu yang mau jadi wali, kalau punya cita-cita tersebut tapi tak bangun malam, mustahil. Karena kata Nabi SAW, wali itu dilantik di malam hari. Ya, waktu malam. Karena malam itu punya sesuatu yang istimewa. Bahkan di dalam riwayat, makanya orang tua lain bangun sebelum subuh, buka jendela, buka pintu. Karena apa? Karena ada satu angin yang Allah kirim hanya di waktu tersebut sebelum waktu subuh, yang mana kalau kita kena sama angin tersebut, badan kita akan sehat. Badan kita akan sehat dan tidak akan terkena penyakit. Itu orang tua lain. Dia tahu hadis. Dia ngambil hadis, diamalkan. Kita enggak duduk saja. Bangunnya nanti kalah satu malam. Duluan dia kelempang subuhnya, wala ada subuh nanti dikodoknya subuhnya. Ya, kadang-kadang enggak dikodok jadinya subuh. Ya. Kemudian perjalanan tersebut dilakukan sama Nabi SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah ini, kalau bapak-bapak dan ibu-ibu lagi sumpah, ya sumpah ya. Kalau lagi ada masalah, maka lakukanlah perjalanan. Ini hikmah dari Israel. Tapi jalan-jalannya yang khair, yang baik. Keluar pergi ke rumah tuan guru, silaturahmi ke rumah orang tua, silaturahmi ke rumah saudara, atau ziarah kubur. Inilah Nabi. Ya, ketika Nabi sumpah dihibur sama Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dan ketika perjalanannya Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Nabi mampir, nggak lupa Nabi mampir. Dipersilahkan mampir yang pertama. Nabi SAW dipersilahkan oleh malaikat Jibril, silahkan ya Rasulullah mampir, laksanakanlah sholat. Nabi mampir tatkala itu di negeri yang mana negeri tersebut akan tinggal ataupun hijrah Nabi Muhammad SAW, yaitu negeri Madinah. Jadi Nabi mampir, Nabi laksanakan sholat ada di sana. Ibadah Nabi, ya, kalau ada tempat yang khair maka ambil barakah. Ini dalilnya mengambil barakah. Kalau ada yang bilang mana dalilnya mengambil barakah, ini Nabi mengambil barakah. Ya, di tempat yang mulia Nabi SAW mengambil barakah. Loh, itu kan Madinah. Mana yang lain? Di selanjutnya perjalanan Nabi SAW, Nabi mampir ada di Madian, Nabi mampir ada di Bukit Turisina juga. Tempat itu adalah tempat perbincangan Nabi Musa dengan Allah. Itu tempat yang barokah. Nabi juga melaksanakan
sholat, ngambil barokah Nabi. Dulu ada model sekarang ini bilang kita tak boleh ngambil barokah. Dulu orang soleh itu, ya, dia keluar barokahnya. Menurut katanya Al-Hajjaj bin Sumi, orang soleh, tuan guru yang sudah meninggal, ataupun orang-orang soleh yang sudah meninggal, itu mengeluarkan barokah, lebih mengeluarkan barokahnya dibanding tatkala beliau masih hidup. Dan katanya Habib Zain bin Sumi, tidaklah seseorang datang ke makamnya orang yang soleh atau ke makamnya Nabi SAW kecuali orang tersebut benar-benar dipanggil oleh penghuni kubur itu. Nah, kalau tidak datang ke makam orang-orang soleh yang ada, itu berarti panggilan dari mereka. Mereka yang panggil kita orang. Tapi kalau malas, berarti orang soleh yang dia tak mau sampai. Nah, oleh karenanya sering-sering, karena ada sir yang diletakkan di sana, ya, dan minta wasilah sama orang tersebut, orang yang ada di kubur tadi. Kemudian Nabi SAW mampir ada di Baitul Laham. Di mana? Baitul Laham. Nah, Baitul Laham ini atau tempat yang kita kenal dengan Bethlehem. Bethlehem ini tempat kelahirannya Nabi Isa. Nabi siapa? Isa. Nabi siapa? Isa. Nabi Isa. Ya, Nabi Isa, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah itu di perjalanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Linuriyahu min ayatina." Tujuan Isra Mi'raj, Allah Subhanahu Wa Taala ingin tunjukkan kebesarannya Allah, bukti kekuasaannya Allah. Di antaranya ketika perjalanannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melihat sesuatu yang mengerikan dan menakjubkan. Di antaranya yang mengerikan, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melihat satu pemandangan yang aneh dan mengerikan. Apa itu? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melihat ada satu kaum yang mengambil palu, kemudian palu tersebut terbuat dari besi yang besar. Dia pukul dia punya kepala. Kepalanya dipukul, pecah kepalanya. Ada lagi kepalanya, dia pukul lagi. Ada kepalanya lagi, dia pukul lagi kepalanya. Ada lagi, dia pukul kepalanya. Diingat nanti, wahai Jibril, saya ini, siapa ini? Katanya Jibril, wahai Muhammad, ini adalah umatmu yang melalaikan perintah sholat. Ini hati-hati, bapak-bapak, ibu-ibu, jangan main-main sama sholat, ya, jangan main-main sama sholat. Karena kalau mau selamat di dunia, di akhirat, kalau mau tenang di dunia, di akhirat, adik-adik, sholatnya jangan ditinggal. Karena apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? As-sholat, sholat ini yang kita laksanakan di hari sehari itu, ya, di dalam agama itu kedudukannya sebagaimana kepala, seperti gambaran yang tadi. Ya, orang tidak punya kaki bisa hidup tidak? Orang tidak punya tangan bisa hidup tidak? Orang tidak punya mata bisa hidup tidak? Kalau orang tidak punya kepala bisa hidup tidak? Begitulah orang yang meninggalkan perintah sholat. Orang yang meninggalkan perintah sholat, maka kehidupannya seperti orang yang mati. Hatinya tidak akan tenang, ya, bisnisnya tidak enak, anak buahnya semua menipu, istrinya selingkuh, suaminya selingkuh, anak-anaknya narkoba. Karena apa? Sholatnya tidak rapi. Sholatnya, hati-hati Pak, Bu, kalau mau rumah tangganya bagus, jaga ini sholatnya. Adik-adik kalau mau jadi orang taat, maka rapikan sholatnya. Karena ini adalah ketentuan hidup kita. Kalau sholat kita tidak bagus, maka celakalah kita, bahkan sampai
besok ketika syafaatul uzma, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersujud, yang Nabi katakan ana laha, ketika di yaumul mahsyar semua orang kebingungan, dari umat Nabi Adam sampai umatnya Nabi Muhammad, semuanya kebingungan, mencari pertolongan ke sana kemari, ke Nabi Adam, ke Nabi Nuh, ke Nabi yang lain semuanya, tapi tidak ada yang berani menolong. Mereka semua mengatakan nafsi. Akhirnya Nabi Muhammad SAW mengatakan ana laha, aku akan bantu kalian. Nabi SAW bersujud menangis pertama, bersujud lagi kedua, bersujud lagi ketiga. Tapi sayangnya Nabi SAW menangis bersujud sampai 3 kali di hadapan Allah. Sayangnya ada satu golongan yang tidak dapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Siapa itu? Dia itu katanya Jibril, wahai Muhammad, umatmu yang tinggalkan perintah sholat, yang tidak mau sholat, maka tidak ada bagian syafaatmu wahai Muhammad. Tidak dapat dia bagian syafaat wahai Muhammad, katanya Jibril. Andai kata bajunya bisa ngomong, maka baju itu akan lari dari dia. Jangan pakai aku. Andai kata minumannya bisa ngomong, jangan minum aku, kata minuman tadi. Ini bagi orang yang tidak melaksanakan sholat. Makanya hati-hati, jangan pernah dekat-dekat sama orang yang tidak sholat. Ya. Sering kita dengarkan hadis, as-sholatu imaduddin, sholat itu tiangnya agama. Kalau ibu-ibu atau bapak-bapak hancurkan, maka agama dan dunia yang akan hancur semuanya. Percuma. Sholat ini cuma 5 kali, sebentar, berapa menit saja. Yang mana dulunya saat Isra Mi'rajnya Nabi, ketika dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian langsung naik. Kita lanjutkan cerita. Ya, langsung naik langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, langit kelima, langit keenam, langit ketujuh. Lu berarti Allah ada di langit? Bukan. Ya, adik-adik, kalau ada ajaran yang mengatakan Allah di langit, Allah tidak ada di langit. Ya, Allah tidak memiliki tempat. Bapak-bapak, hati-hati dengan tarekat-tarekat yang mengajarkan kita seperti itu. Kenapa orang langit? Ya, karena langit cemburu sama bumi. Langit cemburu sama bumi. Karena penghuni langit semuanya adalah orang yang taat, semuanya adalah makhluk yang taat. Tapi tatkala diciptakan Nabi SAW, ternyata Nabi bukan ditaruh di langit. Nabi SAW ditaruh ada di bumi. Sedangkan bumi ini adalah tempat makhluk yang banyak maksiat. Cemburu, bukan cemburu. Si langit tadi, wahai Allah, sekali-kali undang dia, undang makhlukmu yang paling mulia. Akhirnya diundanglah menembus ke 7 langit. Tapi setelah menembus 7 langit tadi, Nabi masuk ke alam yang belum pernah ditembus sama satu makhluk siapapun. Siapapun tidak pernah menembusnya. Di manakah itu? Allah. Dan yang jelas itu bukan langit. Itu bukan langit. Kenapa? Dalilnya tatkala Nabi Musa berbincang dengan Allah, Nabi Musa minta, ya Allah tunjukkan datu. Akhirnya Allah tunjukkan, tapi Nabi Musa dan gunung gak kuat, hancur. Bisa Allah Subhanahu Wa Taala berjumpa dengan Nabi ada di bumi, bisa. Tapi untuk menghadiahkan langit, Allah membawa Nabi SAW pergi ke langit. Ya, ketika itu Nabi SAW berjumpa dengan Allah. Berjumpa dengan Allah. Jadi bapak-bapak garis bawahi, ibu-ibu garis bawahi ya, berjumpa dengan Allah. Kira-kira nih, saya berjumpa sama bapak tuan guru ini semuanya. Pulang-pulang saya ceritakan saya sama ibu saya, atau sama ayah saya, atau sama istri saya. Saya berjumpa sama bapak pengguru-pengguru ini, bisa tidak?
Bisa atau enggak? Bisa. Saya menceritakan bagaimana Tuhan Murid. Nah, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berjumpa langsung dengan Allah, langsung. Tatkala pulangnya apa yang diceritakan sama Nabi? Apa yang diceritakan sama Nabi? Sholat. Nabi tak ceritakan di mana perjumpaan itu, di mana Allah. Nabi tak ceritakan bagaimana Allah. Tidak ada. Nabi tidak menceritakan tauhid itu, tidak. Tapi yang Nabi ajarkan sholat. Karena kalau kalian mau mi'raj seperti saya, sebagaimana kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, as-sholat mi'rajul mu'min. Sholat itu mi'rajnya orang mukmin. Caranya perbaiki syariatnya, perbaiki sholat, perbaiki wudunya. Ini yang betul, bukan belajar di mana Allah, di mana Allah, di mana Allah. Bukan itu. Maka carilah munsif tarekat yang benar-benar mengenalkan kita bagaimana syariat yang bagus, kemudian tarekat yang nanti. Ya, kemudian tentang makrifat dari hakikat itu bonus yang diberikan sama Allah Subhanahu wa taala sama kita. Itu bonus. Ya, hati-hati makanya memilih seorang guru. Hati-hati. Kemudian ya, yang terakhir, ini cerita terakhir. Lanjut ya. Sedikit ada ya, mungkin lebih 10 menit ataupun 15 menit ini. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam langsung bersujud, ya, bersujud di hadapan Allah seraya mengatakan at-tahiyatul barakatus salawatun. Inilah salam Nabi Muhammad SAW kepada Allah. Sujud meminta kepada Allah, sujud mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Salam hormatnya Nabi SAW disambut dengan Allah. Assalamu alayna, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Disambut salamnya Nabi Muhammad SAW. Tapi tatkala salam itu berasal langsung dari Allah, Nabi tidak lupa sama kita. Nabi tidak lupain kita, Pak. Nabi lanjutkan supaya kita dapat. Nabi katakan assalamu alayna wa ala ibadillah. Keselamatan juga bagi kami dan bagi umatku yang soleh, ya Allah. Didoakan kita sama Nabi. Walaupun dia ada di maqam yang tertinggi di saat itu, Nabi SAW tak pernah melupakan umatnya. Inilah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Dan ketika pulang, Nabi Muhammad SAW duduk ada di depan rumahnya. Hari itu hari apa jadinya? Hari apa? Senin. Di hari Senin itu Nabi duduk di depan rumahnya. Dulu kebingungan seperti para penceramah yang menyampaikan cerita Islam mereka. Ya. Apa saya menceritakan? Nah, begitulah Nabi Muhammad SAW kebingungan mau cerita apa dia? Karena Islam baru saja dikenalkan sama Nabi kurang lebih 11 tahun. Ya, baru dikenalkan Islam itu. Nabi takut kalau ceritakan Islam mereka, orang Islam akan kabur, murtad. Kebingungan Nabi. Di tengah kebingungannya Nabi, bukan orang yang mendukung Nabi yang datang. Datanglah musuhnya Nabi, yaitu Abu Jahal. Siapa? Abu Jahal. Ya, lewat Abu Jahal. Ngelihat orang yang dia benci lagi sedih, dia senang. Muhammad lagi sedih nih. Ada apa Muhammad? Kenapa kau sedih? Ada cerita apa? Akhirnya Nabi katakan, iya, saya semalam melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Semalam? Iya. Loh kok terus sudah ada di sini? Mungkin.
sambil ketawa itu si Abu Jahal. Apakah cerita ini kau akan sampaikan ke seluruh ahli Makkah? Mungkin. Katanya Muhammad SAW, boleh aku mengumpulkan semua ahli Makkah? Boleh. Akhirnya Abu Jahal lari pergi ke depan Ka'bah, kemudian mengumpulkan orang-orang Makkah. Di saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mau menceritakan cerita Isra Mi'raj. Panitianya siapa? Abu Jahal. Jadi panitia Isra Mi'raj. Ya, panitianya Abu Jahal. Dan kumpul-kumpulnya itu tadi ada juga sama seperti kita. Tapi yang menceritakannya langsung Nabi. Nabi langsung yang cerita. Akhirnya Abu Jahal bilang, ya wahai ahli Makkah, ayo kumpul. Saya akan ceritakan kepada kalian salah satu cerita. Ini ada Muhammad bawa cerita baru. Akhirnya dipanggillah orang Makkah dan berkumpul seperti ini. Kumpul-kumpul, akhirnya Muhammad cerita-cerita. Akhirnya Nabi Muhammad SAW cerita, semalam saya melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kalau kita sekarang bangga dengan cerita itu, ya, tapi orang-orang ahli Makkah di saat itu bilang Nabi gila. Gila itu orang. Ada yang tepuk jidatnya, ya, pukul dia punya kepala. Ada yang tepuk tangan. Makanya jangan kalau kita tepuk tangan, jangan pernah tepuk tangan seperti ini, karena ini tepuk tangan gayanya non Muslim. Ya, kalaupun harus tepuk tangan itu begini. Kalaupun harus tepuk tangan, karena ini di saat Isra Mi'rajnya Nabi SAW, pulangnya Nabi SAW diejek, tepuk tangan dia para orang-orang Mekah tadi. Ayo lagi cerita. Dibilang Nabi Muhammad SAW ngibur, khayal itu, ya, khayal. Ya. Kemudian apa katanya salah seorang orang Mekah angkat tangan. Ada salah seorang namanya Mut'im bin Ali angkat tangan, dia Muhammad, kau khayal, kau ini khayal. Ana lebih sering melakukan perjalanan itu ketimbang kau. Kau mungkin baru pertama. Ana melakukan perjalanan yang aku sering berdagang ke negeri Palestina. Dan saya melakukan perjalanan itu sebulan pergi dan sebulan pulang. Perjalanan itu bisa ditempuh 2 bulan. Kau bilang semalam dan kau sudah ada di sini. Ya. Akhirnya diketawain sama orang-orang tadi. Dan Mut'im bin Ali ini bilang, wahai Muhammad, aku bersaksi saat ini, kau bukan utusan Allah. Kau bukan utusan Allah dan saksikan kau ini pembohong. Akhirnya yang lain juga ketawakan Nabi. Tapi ada yang pintar, sebentar dulu Muhammad. Dia akan bilang ini Nabi beneran. Dan ada beberapa daripada mukjizatnya kita saksikan. Coba bentar dulu kita tes ini. Ini Nabi beneran di tes. Ini hebat orang Arab. Ya, bukan saya membanggakan orang Arab. Nabi beneran aja di tes dia. Ya, tidak seperti kita. Ya, Nabi palsu muncul banyak pengikutnya. Ya, orang-orang yang mengaku Nabi banyak pengikutnya. Seperti ada di Indonesia ataupun di negeri-negeri lainnya. Orang Arab ini tidak gampang percaya. Sebentar dulu kita tes. Muhammad, kalau benar kau ini pergi ke Masjidil Aqsa, maka coba kasih tahu kita orang berapa banyaknya tiang Masjidil Aqsa, berapa banyak pintunya Masjidil Aqsa, berapa banyak jendelanya Masjidil Aqsa, ada pohon apa di sekitar Masjidil Aqsa. Ibu-ibu sama bapak-bapak yang sering sholat di sini, berapa banyak tiang masjid itu? Berapa banyaknya? Jendelanya berapa banyak? Ada yang sudah bertahun-tahun di sini kan? Oh, ada berapa banyak? Nah, ini yang sering ahli masjid saja di sini nggak tahu berapa. Ya walaupun arsiteknya mungkin sudah lupa. Ya.
Ini Nabi pergi ke Masjidil Haram, ke Masjidil Aqsa bukan untuk hitung tiang atau hitung jendela, enggak. Ya, ini orang ahli Makkah ini lucu, dia mintanya tiang jendela apa yang ada di halaman Aqsa. Akhirnya dengan mukjizat yang diberikan Allah kepada Rasulullah SAW, Nabi SAW diberikan mukjizat bisa memandang langsung Aqsa dari kejauhan. Ada yang mengatakan Aqsa di saat itu dipindahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di hadapan Nabi Muhammad SAW. Akhirnya semua bertanya, ayo tanya sekarang, berapa tiangnya Muhammad? Sekian. Jendelanya berapa? Sekian. Pintunya berapa? Sekian. Apa katanya udah? Wih, hebat kalau punya sihir Muhammad. Dia bukan nambah percaya dia udah, tapi Abu Jahal bilang hebat sihir. Si Abu Jahal ini. Akhirnya setelah itu para ahli Makkah mengatakan, wahai Muhammad, kalau demikian semuanya benar. Tapi kau melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Apakah kau bertemu dengan rombongan dari Makkah? Iya. Kapan mereka akan sampai? Mereka akan sampai di hari Rabu. Kapan? Sebelum maghrib. Akhirnya semua ahli Makkah berkumpul ingin menyaksikan kebenaran kisahnya Rasulullah. Akhirnya datanglah mereka, tapi sampai malam maghrib belum juga datang itu orang rombongan ini. Akhirnya Nabi SAW berdoa kepada Allah SWT, ya Allah, hentikan matahari. Nabi SAW berdoa minta di-stop matahari. Ya, matahari di saat itu stop, nggak terbenam, diam saja di saat itu. Dan ini salah satu mukjizatnya Nabi Muhammad SAW. Dan ini bukan satu kali dilakukan sama Nabi. Kalau nyetop, ini masih belum kalah hebat sama mukjizatnya Nabi yang lain. Pernah satu ketika Nabi SAW tidur di pangkuannya Sayyidina Ali. Tidur dan belum melaksanakan sholat asar pada kala itu. Sayyidina Ali belum sholat asar, Nabi Muhammad belum sholat asar. Ketiduran Nabi SAW sampai terbenam matahari dan masuk waktu maghrib. Akhirnya Nabi bangun, belum Ali, kenapa kau tidak bangunkan saya? Saya takut wahai Nabi, di dalam tidur kau mendapatkan wahyu. Kalau setelah aku bangunkan, engkau putus wahyu itu nanti. Karena Nabi juga mendapatkan wahyu di dalam mimpi. Takut saya Nabi. Lalu apa yang dilakukan sama Nabi? Nabi berdoa, ya Allah, Ali dan aku belum sholat. Dan Ali melakukan ini karena takut kepada Engkau dan karena menghormati aku, ya Allah. Maka kembalikanlah matahari. Akhirnya apa yang terjadi? Matahari yang sudah tenggelam balik lagi dan disaksikan oleh orang-orang Mekah saat itu. Matahari yang sudah tenggelam balik lagi naik. Dan Nabi melaksanakan sholat asar, kemudian matahari tenggelam lagi. Nah, jadi kalau cuma stop matahari, itu mukjizat yang kecil untuk Nabi. Bahkan Nabi SAW membelah bulan. Bulan itu dibelah sama Nabi Muhammad SAW dan sudah diteliti oleh para ilmuwan yang saat ini bahwa benar-benar bulan itu pernah pecah. Ya, pernah pecah, dan yang pecah bulan itu adalah Nabi Muhammad SAW. Inilah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Muhammad. Kemudian datanglah semua rombongan tadi dan sifatnya sesuai dengan sifat-sifat yang disifati oleh Nabi Muhammad SAW. Inilah kebenaran semua daripada kisah-kisah Nabi Muhammad SAW. Dan dari kisah-kisah ini kita bisa mengambil tentang masalah sholat dan juga masalah semua kebenaran perintah ataupun hadis Nabi Muhammad SAW. Percaya sama Nabi Pak? Benar percaya? Bu percaya sama Nabi? Tapi sunnah-sunnah Nabi tidak dikerjai. Karena percaya. Ya?
jasmani dan rohani kita. Ya. Jadi kalau bapak-bapak mau sehat dan panjang umur, ibu-ibu mau sehat dan panjang umur, laksanakan sunnahnya Nabi. Ya, semua sunnahnya Nabi itu terbukti baik untuk jasmani dan rohani kita. Orang minum, duduk, makan dikunyah berkali-kali, makannya pakai doa, sebelum makan pakai garam. Semua sunnah Nabi Muhammad SAW itu terbukti menyehatkan, dan saya garis bawahi, tanpa ada penelitian semua itu pasti benar karena sumbernya adalah Allah. Jadi jangan diragukan lagi. Dan perlu apa kata dokter? Karena sumbernya yang membuat kita, yang menciptakan kita, yang buat kita, yang tahu HP adalah pencipta HP, yang tahu motor, yang buat motor, yang tahu kita adalah Allah. Lalu bagaimana cara kita ikuti panduan yang tadi? Baca Al-Quran. Nggak bisa baca Al-Quran, lihat Nabi. Ikuti semua cara Nabi, maka kita sudah mengikuti panduan tersebut. Makanya mulai dari momen Isra Mi'raj ini, pelajari bagaimana sunnahnya Nabi, pelajari bagaimana cara Nabi SAW menjalani hidup, dan pelajari bagaimana akhlaknya Nabi Muhammad SAW, dan kita turunkan kepada anak-anak kita. Ya mungkin yang sedikit ini saya mohon maaf, sedikit lebih panjang menjadi. Panjang ya? Kurang lebih. Ya kurang lebihnya saya mohon maaf, dan saya sangat senang sekali sudah diundang ada di sini, dan mohon maaf kalau ada salah kata. Dan terakhir, mari kita sama berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita barokah. Kebanyakan dulu misalnya berdoa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita barakah di bulan Rajab. Mungkin kita dengan bulan Sya'ban dan bulan Ramadan. Semoga Ramadan kita menjadi Ramadan yang barakah. Kita dengan taat pada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Al-Habib Husain bin Zain Alaidrus atas tausiah yang telah disampaikan. Semoga kita semua dapat merenungkan dan mengamalkan apa yang kita dapatkan dari tausiah yang disampaikan pada malam yang berkah ini. Acara kelima, doa, yang akan dipimpin langsung oleh Tuan Guru Haji Husni Abdul Rahman. Kepada beliau waktu dan tempat kami haturkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علمنا صلاة وسلاما دائما بدوام ملكنا وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم بارك لنا في أسمائنا وأبصارنا وقوتنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا من بعد هذا تفرقا مباركا حسنا معصوما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kita pada malam hari ini. Agar lebih berkahnya, marilah kita tutup dengan sama-sama melafazkan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah.